Salam damai. Salam mempersiapkan Natal sepanjang bulan Desember tahun 2022. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lukulalan, pada hari Kamis tanggal 1 Desember tahun 2022. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan memperkenankan kami lagi pada tahun 2022 ini memasuki persiapan Natal sepanjang bulan Desember tahun 2022. Tentunya kami sangat membutuhkan firman. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan membacakan firman Allah dan menyampaikan firman Allah, dan juga para pendengar firman Allah. Tuhan juga urapi dengan kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat memahami firman Allah, meyakini firman Allah, dan melakukan firman Allah itu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, penebus dosa kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Allah yang berbagi kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari Kamis tanggal 1 Desember ini adalah Yesus Allah yang menyelamatkan manusia berdosa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, ada sejumlah pejabat publik yang memiliki integritas yang sangat tinggi, berjuang untuk membangun masyarakat secara tulus dan jujur serta benar. Mereka memiliki visi yang jelas dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkannya. Visi dan komitmen ini sering menuntut korban diri. Nah, orang-orang dengan integritas yang tinggi selalu bisa mendefinisikan siapa dirinya, apa tujuan hidupnya, dan posisi apa yang dia ambil dalam berelasi dengan manusia yang lain. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, keberpihakan pada visinya menentukan bagaimana ia hidup dan melayani orang lain bagi kepentingan masyarakat pada umumnya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, visi kedatangan Yesus adalah agar orang-orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi setiap orang yang percaya pada Kristus, maka dia akan memiliki hidup yang kekal. Itu visi utama dari Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, untuk mewujudkan visi ini, Yesus melayani manusia dengan segenap daya yang dimilikinya. Pada tahap awal, Ia mengirim pesan keperpihakannya pada orang-orang miskin, pada orang-orang yang tertindas, dan pada orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang diasingkan. Apa yang mereka perlukan? Inilah yang dapat dibantu oleh Kristus, yaitu Dia membuat mujizat yang luar biasa. Dan Yesus pernah membuat mujizat yang kesekian kali. Memang mujizat yang pertama itu air menjadi anggur. Lalu ada mujizat-mujizat yang lain, termasuk mujizat 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan Dia beri makan pada 5.000 orang yang miskin, orang yang terasingkan, bahkan lebih dari 5.000 orang. Kalau dihitung satu keluarga 3 orang, nah, kita kali aja, ya 5.000 kali 3 kurang lebih 15.000 orang. Itu yang Yesus perhatikan, itu yang Yesus beri makan kepada mereka. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, hal ini menegaskan kehadiran Yesus memulihkan martabat manusia yang dilecehkan oleh banyak orang.
Nah, kita sekarang juga mengalami musibah yang luar biasa. Yang terjadi gempa bumi di Cianjur. Banyak rumah yang hancur, gereja, masjid, dan kita perlu menolong mereka. Kita berdoa supaya pemerintah sesegera mungkin untuk menangani akan para pengungsi. Bahkan banyak sekali yang meninggal, ada kurang lebih hampir 300 orang yang meninggal akibat gempa bumi yang luar biasa. Nah, Yesus selalu memperhatikannya. Kita juga diajar Yesus supaya kita memperhatikan mereka yang mengalami musibah, mereka yang mengalami kesusahan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, menjadi orang miskin dan lapar tidak selalu mematik belas kasih orang lain, tetapi juga penghinaan. Yesus memberi mereka makan agar martabat mereka pulih dan dihargai. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Yesus sangat menghargai manusia. Manusia siapapun. Manusia miskin, setengah miskin, kaya, setengah kaya. Manusia siapapun, Yesus sangat menghargainya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, sebagai orang yang sudah dibaptis oleh Kristus, oleh gereja, kita diutus Tuhan untuk melayani dunia dan manusia. Tentu saja kita wajib menjawabnya. Kita wajib memberi jawaban yang tepat, karena itu tanggung jawab kita. Namun demikian, kita mesti mendefinisikan visi kita dan apa prioritas pelayanan yang menunjukkan keperpihakan kepada orang yang miskin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, walaupun itu bukan faktor penentu, sikap ini akan menolong kita mewujud nyatakan karya pelayanan kita secara bertahap dan terencana untuk mencapai tujuan terakhir, yakni meraih keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Memang tujuan terakhir Yesus memberi makan 5.000 orang itu, tujuan terakhir itu supaya mereka selamat, supaya mereka memperoleh hidup yang kekal. Kita juga berdoa supaya setiap musibah yang terjadi di Indonesia, kita berdoa supaya Tuhan menolongnya, supaya Tuhan menyelamatkan. Bukan hanya menyelamatkan harta bendanya, tapi menyelamatkan jiwa mereka yang paling penting. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, itulah yang dikehendaki Yesus bagi kita. Yesus Allah yang menyelamatkan manusia yang berdosa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa supaya sepanjang bulan Desember ini berita Injil, berita sukacita, berita Natal disampaikan dengan sebaik-baik mungkin, sehingga banyak orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus sepanjang bulan Desember ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus Allah yang telah menyelamatkan manusia yang berdosa. Kami ini adalah manusia-manusia berdosa. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan musibah yang terjadi di Cianjur, yaitu gempa bumi yang dahsyat, yang mengakibatkan banyak rumah yang hancur lebur, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang sakit, banyak orang yang luka-luka. Biarlah Tuhan menolong mereka. Tuhan menggerakkan umat manusia yang lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia, supaya saling tolong-menolong satu sama yang lain. Dan Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah, mulai dari pusat sampai daerah, dari TNI, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan kepolisian, untuk saling bahu-membahu satu sama yang lain, untuk dapat menolong mereka yang mengalami musibah gempa bumi di Cianjur. Dan Tuhan menghibur keluarga-keluarga yang keluarga anak mereka yang meninggal karena musibah, yang luka-luka. Tuhan juga menolong supaya obat segera dan makanan-makanan segera di-drop, sehingga mereka bisa diberi makan dengan baik. Sama seperti Yesus memberi makan 5.000 bahkan 15.000 orang yang sedang kelaparan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, ampuni dosa kami Tuhan, dengarlah doa kami, dan tolong kami Tuhan supaya kami mempersiapkan diri kami untuk
menjalankan Natal sepanjang bulan Desember ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang sangat baik, Juru Selamat kami, penebus dosa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.